Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Jawa, tentunya tokoh penting dalam penyebaran agama Islam seperti Wali Songo bukanlah hal yang asing. Sama seperti namanya, Wali Songo itu terdiri dari 9 orang yang melakukan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satu dari Wali Songo adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam khususnya di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Salah satu strategi dalam hal yang mungkin menjadi ciri dari Sunan Ampel adalah metode Moh Limo. Sekilas tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Lalu Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa, serta diperkirakan tutup usia pada tahun 1841 di Demak. Sedangkan makam dari Sunan Ampel adalah di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Sunan Ampel pada masa kecil lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat, lalu untuk penggunaan nama Ampel sendiri lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana beliau tinggal, yaitu di daerah Ampel atau Apel Denta. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari kota Surabaya. Beberapa sumber menjelaskan jika Sunan Ampel awal masuk ke Pulau Jawa adalah pada tahun 1443 Masehi bersama dengan Sayyid Ali Murtaldo yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Sayyid Ali Murtaldo berada di Palembang sekitar tahun 1440. Setelah berada di Palembang sekitar 3 tahun, mereka selanjutnya berada di daerah Gresik, lalu pergi kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri dari Campa bernama Dwarawati. Dwarawati sendiri menikah dengan seorang raja dari Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya serta pemeluk agama Hindu. Perjalanan hidup Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu anggota dari 9 wali atau lebih banyak dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah beberapa orang yang melakukan penyebaran ajaran agama Islam di wilayah tanah Jawa. Sama seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran Islam, khususnya di wilayah tanah Jawa. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal ini tak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendakwah nomor 1 di wilayah tanah Jawa. Raden Rahmat merupakan nama asli dari Sunan Ampel, sedangkan untuk istilah Sunan sendiri adalah suatu gelar kewalian yang dimilikinya. Lalu nama Ampel atau Ampel Denta lebih merujuk ke tempat di mana beliau tinggal, yaitu sebuah wilayah bernama Ampel yang saat ini berada di sebelah utara kota Surabaya, Jawa Timur. Diperkirakan Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Perlu diketahui, jika para sejarawan sulit untuk menentukan di wilayah Campa, hal ini karena belum adanya pernyataan tertulis yang menjelaskan wilayah Campa adalah berada di Malaka atau Kerajaan Jawa. Namun ada juga yang yakin jika Campa adalah kata lain dari Jeumpa dalam bahasa Aceh. Oleh karena itu Campa berada di wilayah Kerajaan Aceh. Sunan Ampel memiliki ayah bernama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim memiliki nama lain sebagai Sunan Gresik, yang juga masih keturunan dari Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahlu sunnah bermadhab Syafi'i. Syekh Jamaluddin adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Ibu dari Sunan Ampel adalah Dewi Chandrawulan. Dewi Chandrawulan juga masih menjadi saudara kandung dari Putri Dwarawati Wardiningrum
yang juga merupakan ibu dari Raden Patah, serta istri dari Prabu Brawijaya V, seorang Raja Majapahit. Selama perjalanan hidupnya, Sunan Ampel memiliki dua istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Ketika bersama dengan istri pertamanya, Dewi Karimah, Sunan Ampel memiliki dua orang anak, yaitu Dwi Murtasih yang juga menjadi istri dari Raden Patah. Raden Patah adalah sultan pertama dari kerajaan Islam Demak Bintoro. Lalu anak keduanya adalah Dewi Murtasimah yang menjadi permaisuri dari Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan ketika bersama dengan Dewi Chandrawati, yaitu istri kedua dari Sunan Ampel, Sunan Ampel dikaruniai 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainnah, Siti Sofia, Raden Maulana Magdum atau Sunan Bonang, serta Syarifuddin atau Raden Qasim, yang kemudian lebih banyak dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Pernikahan Sunan Ampel dengan seorang putri dari Adipati Tuban. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika Sunan Ampel memiliki 2 orang istri, salah satunya adalah Dewi Chandrawati. Yang dilihat dari silsilahnya, Dewi Chandrawati sendiri merupakan seorang putri dari Adipati di wilayah Tuban saat itu. Ketika bersama dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel memiliki beberapa putra dan putri, salah satunya yang juga menjadi penerus dari Sunan Ampel, yakni Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ketika Kesultanan Demak hendak didirikan, Sunan Ampel juga turut andil dalam proses lahirnya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Lalu Sunan Ampel juga menunjuk seorang murid dari beliau, yaitu Raden Patah, sebagai Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Perlu diketahui, jika Raden Patah sendiri adalah putra dari Prabu Brawijaya V, seorang raja dari Majapahit. Sebuah wilayah bernama Ampel Denta dengan kondisi berawa-rawa merupakan wilayah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit kepada Sunan Ampel. Ketika berada di wilayah tersebut, Sunan Ampel mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren. Pada awalnya, Sunan Ampel mengajak masyarakat di wilayah tersebut. Berlanjut hingga abad ke-15. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel berhasil menjadi pusat pendidikan yang begitu memberikan pengaruh pada wilayah Nusantara, bahkan hingga ke mancanegara. Di antara semua santrinya, ada beberapa santri yang mungkin banyak kita kenal, yakni Sunan Giri dan Raden Patah, di mana para santri tersebut ditugaskan untuk melakukan dakwah ke berbagai macam pelosok wilayah Jawa dan Madura. Sunan Ampel juga mengenalkan metode Molimo, di mana Molimo sendiri merujuk pada moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Sedangkan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Pengaruh Sunan Ampel terhadap kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Ampel juga memberikan pengaruh cukup kuat di kerajaan Majapahit. Meskipun Raja Majapahit pada masa itu menolak untuk memeluk agama Islam, namun Sunan Ampel mendapatkan kebebasan dalam memberikan pembelajaran tentang agama Islam bagi masyarakat Majapahit, asalkan tidak memberikan pakaian apapun. Ketika berada di Majapahit, Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, seorang putri Tumenggung Arya Teja, yakni Bupati Tuban pada saat itu. Sejak saat itu, gelar Pangeran dan Raden melekat pada nama depan dari Sunan Ampel. Bahkan, Sunan Ampel juga diperlakukan layaknya keluarga di kerajaan Majapahit, serta semakin disegani oleh setiap orang yang ada di wilayah tersebut. Pada suatu waktu, Sunan Ampel melakukan perjalanan ke Ampel, mulai dari Trowulan, melewati desa Krian, Wonokromo, hingga berlanjut ke desa Kembang Kuning. Pada setiap perjalanan yang dilakukannya,
ia tak lupa untuk melakukan dakwah. Bahkan penyebaran agama Islam pada saat Sunan Ampel berhijrah, Sunan Ampel juga membagi-bagikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk sekitar. Dan untuk mendapatkan kipas tersebut, masyarakat hanya perlu untuk mengucapkan syahadat. Dan sejak itu hingga berjalannya waktu, pengikut dari Sunan Ampel mulai banyak. Sebelum beliau tiba di wilayah Ampel, Sunan Ampel juga membangun langgar atau musola yang sederhana di wilayah Kembang Kuning. Wilayah Kembang Kuning hanya berjarak sekitar 8 km dari daerah Ampel. Langgar atau musola yang tersebut selanjutnya berkembang menjadi besar, megah, hingga bertahan sampai saat ini. Untuk saat ini langgar tersebut memiliki nama yakni Masjid Rahmat. Selanjutnya, beliau juga membangun pesantren dengan mengikuti model Maulana Malik Ibrahim di wilayah Gresik. Sedangkan untuk format pesantren tersebut adalah dengan menggunakan konsep biara yang sudah banyak dikenal pada masyarakat Jawa saat itu. Metode dakwah Sunan Ampel. Adapun metode dakwah yang ditempuh oleh Sunan Ampel terbilang cukup singkat dan cepat. Hal ini karena Sunan Ampel menggunakan metode dakwah moh limo yang memiliki arti tidak melakukan 5 hal tercela. Di antaranya adalah moh main, moh ngembe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Peninggalan dari Sunan Ampel. Yang pertama adalah Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel yang menjadi bukti adanya sejarah dari penyebaran agama Islam yang dilakukan sendiri oleh Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel saat ini menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Yang kedua, Masjid Rahmat Kembang Kuning. Yang ketiga, Masjid Jami' Peneleh. Yang keempat, Kampung Arab. Yang kelima, Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel yang dikenal sebagai sosok yang alim, pintar, bijaksana, serta bersahaja, dimakamkan di wilayah Ampel Dinta. Sunan Ampel menghabiskan masa hidupnya untuk melakukan dakwah dan tinggal di tanah dengan ukuran luas 12 hektar, yakni milik Raja Majapahit, hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 1481. Ia kemudian dimakamkan di area Masjid Ampel. Demikianlah kisah dari perjalanan dan biografi Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.